Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Ramadhani Ilian, NIMC 1C020072 dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai manusia, agama, dan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan itu lahir bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri. Dan kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kebudayaan sebagai suatu proses, dan yang kedua, kebudayaan sebagai suatu produk dalam sejarah. Rasulullah melakukan semacam seleksi terhadap adat-adat yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam atau masa jahiliyah. Adat-adat masa jahiliyah ada yang dilanjutkan ke dalam ajaran Islam, yaitu adat-adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar tauhid Islam. Ada juga adat yang ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fuqaha kemudian melakukan berbagai macam klasifikasi menjadi A. Adat yang keseluruhannya diterima agama Islam dan menjadi hukum. B. Adat yang ditolak oleh Islam dan hukum Islam. C. Adat yang dibiarkan tetap berlaku dan tidak ditetapkan sebagai hukum Islam atau syariat karena belum tentu diterima. Umumnya, hal tersebut mengenai masalah muamalah. Dengan akal budinya, manusia mampu menghasilkan kebudayaan dan peradaban untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, kemudahan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Akal budi melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mengelolanya sehingga menghasilkan produk budaya yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana Islam selalu menjunjungnya. Kemajuan-kemajuan peradaban manusia dapat memperkokoh adat yang memang berfungsi dan sebaliknya akan semakin meninggalkan adat-adat yang tidak relevan. Beragama secara naluriah akan membangun kehidupan sosial dalam bermasyarakat dengan manusia lain, menciptakan keharmonisan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap norma. Tradisi budaya serta ajaran agama yang menjadi perekat sosial dalam membentuk struktur sosial yang bermartabat, beragama, dan berbudaya. Berbudaya dalam konteks Islam berarti totalitas kegiatan manusia yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis yang disebut amal. Kata amal kemudian dilahirkan dampak yang disebut karya. Akal atau karya adalah kondisi dasar manusia, bukan hanya kerja fisik, tapi rasio serta efektivitasnya. Sehingga dalam berkarya, manusia mampu menghasilkan manfaat, mengandung nilai dalam dirinya. Berkarya berarti menciptakan nilai. Manusia berbudaya akan taat, patuh, dan komitmen terhadap nilai-nilai serta melestarikannya antara komunitas, antar generasi, guna menegaskan eksistensi hidup manusia. Amal manusia sebagai budaya meliputi kegiatan akal, qalb, nafs, cipta, rasa, karsa, yaitu totalitas kesatuan kreativitas jasmani dan rohani membentuk kebudayaan Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tujuan pembentukan kebudayaan pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan diciptakannya kehidupan manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi atau pemimpin, pengelola, pemakmur bumi. Sebagaimana mandat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sebagai khalifatul fil ardi, maka totalitas tugas manusia sebagaimana disebut Allah dalam Al-Quran adalah mengemban amanat, beribadah, dan mengabdi kepada Allah. Pengertian ibadah yaitu taat dan patuh kepada Allah dalam kaitannya dengan tugas sebagai khalifatul fil ardi sekaligus sebagai pembentuk kebudayaan ialah memahami dan merenungkan ayat-ayatnya yang terdapat dalam alam atau ayat kontekstual, manusia dan sejarah serta firman-firmannya atau ayat tekstual untuk mengambil pelajaran dan manfaatnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup bersama. Al-Quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Jadi, kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara bertakwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan manusia yang membentuk masyarakat dalam suatu ruang dan suatu waktu, di mana masyarakat Islam ialah
Kelompok manusia yang hidup terjaring dalam kebudayaan Islam yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya, menurut Siddiq Ghazalba 102. Misi masyarakat muslim dalam membentuk masyarakat yang dapat memberikan rahmat bagi alam, sebagaimana tugas Rasulullah yang diutus Allah untuk menyebarkan Islam. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Surat Al-Anbiya ayat 107. Oleh karena itu, kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dengan berkembang. Hasil olah akal, budi, karsa, dan rasa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi kebudayaan yang beradab sehingga masyarakat muslim mampu mewujudkan dan membentuk peradaban Islam yang rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Yunisi dengan NIM C1C020074 akan melanjutkan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam dan peradaban dunia Islam serta peradaban dunia Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama, satu masa klasik yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Islam di masa ini telah meluas hingga Afrika Utara, Spanyol, Persia, bahkan sampai India Timur. Kekhalifahan Islam melalui dinasti Umayyad dan Abbasiyah berkembang pesat dalam peradaban yang paling cemerlang di sejarah umat manusia. Peradaban umat Islam saat ini menjadi kiblat dan mercusuar dunia. Emnetsi menguraikan khalifah yang mampu mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam adalah 1. Khalifah Al-Mansur yang memimpin pada tahun 136 Hijriah sampai dengan 156 Hijriah. Yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang memimpin pada 170 Hijriah sampai dengan 193 Hijriah. Dan yang ketiga ada Khalifah Al-Ma'mun yang memimpin 198 Hijriah sampai dengan 208 Hijriah. Dan yang keempat adalah masa Khalifah Abbasiyah yang terjadi pada tahun 1132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Yang kedua ada masa pertengahan yang terjadi pada rentang 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Masa ini merupakan masa kemunduran Islam yang ditandai dengan merebaknya disintegrasi. Di sini dunia Islam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab yang berpusat di Mesir dan Persia yang berpusat di Iran. Adanya pertengkaran antara Mesir dan Arab dan Persia, Syiah dan Sunni, merebaknya disintegrasi, tertutupnya pintu jihad, penetrasi dunia barat ke dunia Islam menjadi faktor-faktor pendukung kemunduran Islam di masa ini. Yang ketiga, masa modern yang terjadi pada rentang 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Setelah Mesir dikuasai oleh Napoleon, lahirnya Renaissance peradaban baru di dunia barat. Umat Islam tersadar bahwa dirinya telah mengalami kemunduran yang sangat jauh. Momen inilah yang memotivasi para pembaharu Islam seperti Ali Pasha, Al-Afghani, Al-Tahtawi, dan lain sebagainya. Mereka mampu memberi spirit dunia baru Islam yang pengaruhnya sampai ke Indonesia bahkan seluruh dunia, hingga melahirkan pembaharu-pembaharu Islam di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara melalui 3 gelombang, yaitu gelombang 1 Hindu-Buddhisme yang terjadi pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-14. Tradisi Hindu-Buddhisme dalam sejarah Nusantara dalam ketatanegaraan memperkenalkan konsep dewa raja. Raja-raja dianggap sebagai titisan dewa. Raja berkuasa atas rakyatnya. Konsep dewa raja ini melahirkan konsep kawula atau hamba. Rakyat adalah kawula raja. Terhadap negara dan kekuasaan, rakyat tidak memiliki hak, hanya ada kewajiban. Rakyat terdiri lagi dari beberapa kasta atau disebut dengan warna atau wangsa. Masing-masing memiliki dharma atau tugas suci tersendiri. Gelombang yang kedua adalah Islamisme. Kebudayaan-kebudayaan selama proses Islamisme di Nusantara tidak berbentuk konsep, melainkan adaptasi, mengisi dan menjiwai apa yang sudah dibudayakan dalam budaya masyarakat Indonesia. Budaya Islam memperkenalkan 3 nilai universal, yaitu adil, ra'i atau kerakyatan, dan musyawarah. Di Jawa, Islamisme menghadapi resistensi kebudayaan dari Hinduisme dan Buddhisme.
yang sudah mapan. Hal itu menimbulkan sebuah kompromi kebudayaan, sehingga lahirlah yang disebut dengan sinkretisme atau Islam abangan. Islam abangan kadang-kadang sedemikian jauh, sehingga ada yang tidak lagi mengaku sebagai orang Islam atau sebagai orang Hindu Buddha, tetapi mengklaim bahwa dirinya pemeluk agama asli. Peradaban dunia Islam yang ketiga di Nusantara yaitu modernisme. Memasuki abad ke-20, terjadilah konflik kebudayaan. Muncul polarisasi beragama umat Islam Indonesia setelah lahir gerakan pembaharu Islam yang ingin kembali pada Islam yang otentik atau gerakan pada Al-Quran dan Sunnah. Biasa juga disebut dengan gerakan pemurni Islam dengan memberantas TBC yaitu tahayul, bid'ah, dan hurafah. Gerakan pembaharuan Islam pada prinsipnya menghendaki penghapusan kebudayaan yang bercampur dengan kemusyrikan. 3 kebudayaan yang berhadapan langsung yaitu 1. Tradisionalisme atau ortodoksi Islam santri, yang kedua sinkretisme atau Islam abangan, dan yang ketiga adalah modernisme dunia barat. Dafara NIM C1 C0271 akan menjelaskan mengenai dialektika agama dengan budaya. Dialektika agama dan budaya agama di sini tidak dipahami sebagai sistem moral, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena kehidupan manusia. Sebab agama pada hakikatnya bukan nilai-nilai yang ditujukan bagi dirinya sendiri, tetapi justru menanamkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan manusia. Sehingga agama merupakan salah satu elemen pembentuk nilai budaya. Nilai agama menjadi pedoman dalam berbagai tindakan dan pola perilaku manusia, serta nilai agama dapat dikonstruk menjadi nilai-nilai budaya yang diamalkan dan diyakini dalam kehidupan masyarakat. Geertz menyebutkan bahwa sistem kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang terdiri dari serangkaian aturan, rencana, dan penunjuk yang digunakan manusia dalam mengatur setiap tindakannya. Dalam pandangan Richard, respon yang muncul dalam dialektika agama dengan kebudayaan ada 5 macam, yaitu yang pertama, agama mengubah kebudayaan, yang kedua, agama menyatu dengan kebudayaan, yang ketiga, agama mengatasi kebudayaan, yang keempat, agama dan kebudayaan bertolak belakang, dan yang kelima, agama mentransformasikan kebudayaan. Respons yang pertama merupakan pandangan penganut Muslim yang mengatakan bahwa satu-satunya pedoman hidup manusia adalah Islam. Kelompok ini menolak segala bentuk kepercayaan, tradisi, dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam walau sekecil apapun. Ajaran Islam adalah satu-satunya pedoman hidup dan kehidupan manusia. Mereka meyakini bahwa Islam adalah agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Karena itu tidak diperlukan lagi ideologi kepercayaan dan budaya yang lainnya. Mereka disebut kaum Puritan dan dalam istilah Clifford Geertz disebut kaum santri. Respon yang kedua adalah pandangan bahwa agama sejalan dengan kebudayaan. Pendapat inilah yang melahirkan sinkretisme agama, yaitu membaurkan pengalaman agama dengan kebudayaan atau tradisi. Praktik-praktik keagamaan atau kepercayaan sebelum Islam tetap diamalkan dan ditambah dengan nuansa keislaman. Pemujaan terhadap tempat-tempat keramat dan keyakinan terhadap benda-benda sakti tetap dipraktikkan disertai dengan nuansa keislaman. Mereka adalah pengamal sinkretisme. Respons yang ketiga berpandangan bahwa agama mengatasi kebudayaan. Pendapat ini berdasarkan bahwa Islam adalah agama yang bertujuan untuk membimbing manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam tidak menolak segala praktik kepercayaan, tradisi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Mereka berpandangan bahwa manusia dianugerahi akal oleh Allah SWT untuk digunakan berikhtiar agar kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak gersang dalam bentuk budaya. Mereka kebanyakan terdiri dari Muslim intelektual. Respons yang keempat, yaitu pandangan yang mempertentangkan agama dan kebudayaan. Agama dan budaya tidak dapat dipertemukan karena medan cakupan keduanya itu berbeda. Agama untuk menjamin keselamatan manusia selama manusia mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Untuk mencapai keselamatannya, ia harus mengamalkan agama dengan cara menyucikan diri. Kenyataan ini juga diakui oleh Ahmad Rifai dan Agus Duyanto yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia pada umumnya memiliki orientasi mistik. Selanjutnya adalah Islam tradisi dan kebudayaan.
Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama di dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam, walaupun pada taraf perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. B. Dari segi cakupannya, urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf al-am atau kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Yang kedua adalah al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. C. Dari segi keabsahannya, dari pandangan syara al-urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf al-sahih atau kebiasaan yang dianggap sah, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Yang kedua adalah al-urf al-fasid atau kebiasaan yang dianggap rusak, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Dari segi objeknya, tradisi dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-urf al-lafzi atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan, dan yang kedua adalah al-urf al-amali atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Yang pertama, al-urf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yang kedua adalah al-urf al-amali atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu, atau kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Aina Uzatun Aziza dengan NIM C1C020100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akulturasi-inkulturasi Islam dengan kebudayaan dan sinkretisme agama dan Islam. Hubungan agama dan budaya. Agama dipahami sebagai suatu penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Muhammad Natsir mengatakan bahwa agama sebagai problem of ultimate concern, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan merupakan suatu keharusan. Agama dapat diberi pengertian bahwa agama merupakan jalan yang hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera dengan aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib, dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Sedangkan menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Secara pengertian, budaya merupakan nilai sosial dan norma sosial yang kemudian memberi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan juga merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sebagai kenyataan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya merupakan suatu nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung suatu nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di lingkungannya. Kita perlu menegaskan apa itu perbedaan antara agama dan kebudayaan. Agama itu final, abadi, dan tidak mengenal perubahan, sedangkan kebudayaan itu dapat berubah. Tetapi meskipun agama itu final dan abadi, dalam perkembangan sejarah dapat saja kedudukan agama itu tergeser oleh kebudayaan. Interaksi dua arah itu terjadi karena keduanya juga merupakan suatu kenyataan sejarah. Interaksi antara agama dan kebudayaan menurut Kunto Wijoyo itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Dan yang ketiga, ada kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Akulturasi dan inkulturasi. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi kebudayaan dan agama dapat terjadi jika ada proses pembudayaan dari masyarakat yang lebih maju. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta perkembangan IT pada era revolusi industri
Industri 4.0 akan mengubah sistem nilai dan simbol serta dapat merusak moralitas. Yang kedua ada inkulturasi. Inkulturasi dapat terjadi jika suatu kebudayaan yang datang dimasukkan ke dalam suatu sistem budaya yang lama. Contohnya seperti masuknya kebudayaan agama Ramayana dengan tragic ending menjadi Ramayana Jawa yang happy ending. Dalam kulturasi budaya, pemujaan ruh yang lebih ke animisme merasap ke Jawa menjadi budaya nyadran, nyekar, ziarah kubur, dan tahlilan dengan nuansa yang islami. Perkembangan, pengkayaan, dan perubahan kebudayaan dicapai melalui tahap-tahap pembekuan, pencairan, dan pembaruan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kreativitas dan dinamika dalam perubahan sosial atau pengaruh luar. Kebudayaan tertutup akan mengalami kemandegan atau involusi. Involusi dapat terjadi jika kebudayaan menjadi semakin renik atau tidak adanya perkembangan budaya yang baru. Dengan pengaruh luar, baik melalui influence maupun borrowing, akan terdapat perkembangan, pengkayaan, dan perubahan. Sinkretisme agama dan Islam. Sinkretisme agama adalah suatu proses tercampurnya Islam dengan non-Islam dengan kepercayaan lokal. Contoh dari sinkretisme budaya misalnya Bobotohan, Tahayul, dan Khufarat. Bagaimana cara Islam dalam menghadapi sinkretisme? Yang pertama ada sinkretisme agama, misalnya seperti teosofi dan aliran-aliran kebatinan dijawab dengan syariah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua ada sinkretisme budaya, misalnya tentang kesugihan, ruatan, jimat, mantra, petung, dan nyepi dijawab dengan akidah bahwa memohon keberuntungan hanya kepada Allah, juga dengan rasionalisasi perhitungan usaha dan hasil. Dengan kata lain, hal ini merupakan proses demitifikasi budaya atau menghilangkan misteri dari kebudayaan. Dalam menghadapi sinkretisme budaya bisa dilakukan dengan rasionalisasi, yaitu demitologisasi atau meniadakan mitos-mitos, dan desakralisasi atau menghilangkan kekeramatan. Sinkretisme budaya telah melakukan mitologisasi, misalnya dengan menganggap bahwa sebuah tempat ada penunggunya. Sakralisasi terjadi misalnya pada kuburan keramat, orang keramat, binatang keramat, dan benda-benda keramat seperti ngelaparkah kereta, bendera, dan beringin. Orang yang percaya pada kesakralannya akan datang untuk meminta pertolongannya. Sinkretisme budaya ini pada akhirnya akan hilang dengan modernisasi, tinggal menunggu waktu, dan sekarang banyak yang hanya dianggap sebagai kebudayaan belaka tanpa mitos dan tanpa kesakralan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Yusuf dengan NIM C1 C020003. Saya akan membahas agama dan kebudayaan bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari kata bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contohnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Surat Al-Baqarah ayat 117. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Ada beberapa perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Yang pertama, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek. Juga termasuk di dalamnya penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan karena asal dari semua adat istiadat adalah mubah. Dan yang kedua, perbuatan bid'ah di dalam ad-din atau Islam, hukumnya haram karena yang ada dalam din itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru atau berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak atau tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Selanjutnya ada macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-din atau Islam ada dua macam. Yang pertama bid'ah qauliyah i'tiqadiyah atau bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Yang kedua ada bid'ah fil ibadah atau bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Yang pertama bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah
yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada salat zuhur atau salat asar. Dan yang ketiga, ada bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir-zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri atau memberatkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 bulan Sya'ban untuk Syam dan Qiyamul Lail. Memang pada dasarnya Syam dan Qiyamul Lail itu disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu dalil. Bid'ah dalam ad-din. Segala bentuk bid'ah dalam ad-din hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Dan selanjutnya, strategi Islamisasi dan pelestarian kebudayaan Islam Nusantara. Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga, meneruskan kebudayaan, tradisi, adat yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai Islam, serta mengislamisasi agar tidak bertentangan dengan syariah. Islam menurut Muhyiddin memiliki beberapa karakter. Yang pertama ada tawassuh atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Yang kedua, tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional dan dalil nakli. Dan yang ketiga, tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Dan yang keempat, al-i'tidal atau tegak lurus. Dalam mewujudkan Islamisasi kebudayaan di Indonesia telah melahirkan gerakan pemurnian Islam. Masing-masing gerakan memiliki strategi tersendiri untuk melestarikan budaya agar tidak punah, tetapi budaya itu tidak melanggar ajaran Islam. Strategi yang ditempuh antara lain, yang pertama terhadap tradisionalisme, agama yang cenderung kepada taklid, strateginya ialah terbukanya kembali pintu ijtihad. Yang kedua, terhadap tradisionalisme agama yang berbuat bid'ah dengan mendirikan tarekat, strateginya ialah menganjurkan akhlak mahmudah. Dan yang ketiga, terhadap tradisionalisme budaya seperti munakib, berjanji, selawatan, selamatan, dan kenduri yang waktu itu dianggap kalangan tradisionalisme sebagai semi ritual, maka dianggapnya sebagai bid'ah yang sesat. Dan yang terakhir, terhadap sinkretisme agama dan sinkretisme budaya, itu berusaha menegakkan syariah dan rasionalisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.